Selamat pagi. Ya, salam olahraga, terus menjaga kondisi fisik kita tetap prima, ya, menjaga kondisi iman kita juga tetap prima. Dipastikan kita terus konsisten melatih diri, menjaga hidup kita, menjaga kerohanian kita, menjaga fisik kita tetap sehat. Butuh harga yang harus dibayar, butuh ketekunan, butuh kekonsistenan untuk terus olahraga, terus beriman, terus percaya. Nah, di kota ini banyak sekali tempat sebenarnya untuk olahraga, ya. Pemerintah mengadakan banyak tempat untuk berolahraga, tergantung kepada diri kita masing-masing. Maukah kita konsisten, ya, mau kita melatih diri untuk terus memberikan waktu untuk terus berolahraga. Ya, ini ada lapangan juga, ada lapangan futsal, ada basket, ada ini ada jalan, ya, jalan untuk bagi yang mau jalan kaki. Kalau kita konsisten menjaga kesehatan jasmaniah kita, tubuh kita akan sehat. Nah, demikian juga dengan ketika kita terus menjaga kesehatan rohani kita, maka manusia roh kita akan tetap kuat, sehat. Memang dibutuhkan kekonsistenan, ya, dibutuhkan ketekunan untuk bisa terus menjaga kehidupan rohani kita tetap sehat. Karena kita nggak tahu, sama kayak tubuh jasmaniah kita, apa yang kita makan, pikiran kita, pekerjaan kita bisa menguras energi kita dan bisa membuat kita sakit, bisa membuat fisik kita lemah. Karena itu salah satunya lewat olahraga untuk kembali peredaran darah kita kembali lebih lancar, ya, jantung kita dipush, ya, pompa untuk tetap sehat, kuat. Nah, demikian juga dengan hal rohani, ya. Pencemaran dunia ini, masalah yang kita hadapi, pergumulan itu bisa menguras iman kita. Namun lewat terus terhubung dengan Tuhan, ya, lewat terus bergaul karib dengan firman, bergaul karib dengan Tuhan, ya, lewat pujian penyembahan kita bisa terus menjaga, membangun iman percaya kita, memperkuat kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih, pastikan hidup saya dan saudara terus untuk terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan Tuhan sendiri. Jangan jemu-jemu untuk terus datang kepada Tuhan setiap hari, karena setiap hari punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berjuang terus. Hari ini kita harus tetap fighting spirit, roh kita harus tetap kuat hari ini, dan besok juga kita harus bangun lagi untuk tetap memiliki kehidupan rohani yang kuat, fighting spirit. Kekuatan ini hanya kita dapatkan kalau kita terhubung dengan sumber kekuatan ini sendiri. Siapakah sumber kekuatan kita? Tidak lain dan tidak bisa digantikan, hanya Kristus sendiri. Ya, diberikan perumpamaan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur, ya. Di sana firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi Yesus sudah tahu bahwa tanpa terhubung dengan Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, masihkah kita mengandalkan kekuatan kita? Kekuatan kita nggak seberapa. Ya, ada masalah kecil saja kita bisa down. Ada sakit penyakit kecil saja, urat kita kecetit aja, kita udah nggak bisa berdiri. Jadi kita ini orang yang sebenarnya secara physically kita rapuh. Ya, kadang ada masalah juga kita bisa goyah. Tetapi ketika kita dekat dengan sumber kehidupan itu sendiri, sumber kekuatan itu sendiri, itu Kristus, kita bisa tetap fight, kita bisa tetap kuat. Iman percaya kita kepada Tuhan mengalahkan dunia ini. Firman Tuhan berkata, siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Apakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Yaitu iman kita. Selama ada iman, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, silih berganti. Iman mengalahkan semuanya. Nah, namun kepada siapakah kita beriman? Kepada
kepada siapakah kita percaya? Ya, karena iman itu adalah percaya terhadap sesuatu. Kepada siapakah kita sandarkan iman percaya kita? Itu menentukan sekali. Sangat menentukan, sangat-sangat menentukan. Pada siapa kita mendasarkan keyakinan kita sangat-sangat menentukan kuat tidaknya kita berdiri di tengah-tengah badai kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita terus tinggal di dalam Kristus, ya, bersandar kepada Dia, mengandalkan Kristus dalam hidup kita, saya meyakini kita akan tetap kuat berdiri. Ya, kita akan tetap kuat berdiri, bukan karena kitanya sebenarnya, tapi karena keberadaan Kristus, keberadaan firman itu di dalam diri kita. Terus bergantung kepada firman, ya. Selaraskan terus diri kita dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi dasar keyakinan kita, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, bukan apa kata pengetahuan ini, tetapi apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi ada, diciptakan karena firman. Jadi sungguh firman itu mencipta. Terus yakini apa yang engkau perkatakan, dan perkatakan apa yang engkau percayai yakini. Maka sesuatu pasti terjadi. Karena itu ayo terus jaga kesehatan iman kita, jaga kesehatan fisik kita juga, supaya kita sehat jasmani dan rohani. Dan itu harus diusahakan, ya. Itu harus direncanakan, itu harus diadakan. Gak bisa, oh saya mau sehat tapi makan sembarangan, tidur sembarangan, olahraga suka-suka, mau ya mau tidak, gak bisa. Kita perlu disciple, mendisiplin diri kita. Kita harus mau bisa mengalahkan keinginan daging kita, mengikuti keinginan roh kita. Sama dalam hal rohani juga begitu. Saya mau kuat di dalam Tuhan, tapi berdoa malas, baca firman Tuhan malas, ya, kita nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita nggak mungkin bisa sehat secara rohani kalau suka-suka kita. Tapi kita perlu mendisciple, ya, mendisiplin diri kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah seorang disciple, seorang murid. Artinya kita mengikuti jejak Kristus, kita mendisiplin diri kita untuk mengikuti firman, untuk berjalan di atas dasar firman. Nah, ini penting sekali kita bangun, saudara. Ya. Ini penting sekali kita bangun disiplin diri kita, disiplin berdoa, ya, disiplin baca firman Tuhan. Ya, di sini cukup ramai, pesawat lagi lewat. Juga ini agak dekat dengan jalan raya juga. Ya. Jadi ayo terus disiplin diri kita, bangun hidup kita. Nah, kita percaya, ya. Kita percaya hanya bersama dengan Kristus, hidup kita akan berguna dan berfungsi bagi kerajaan-Nya, menjadi alat di dalam kerajaan-Nya, ya, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Bukan menjadi alat bagi kegelapan, bukan menjadi alat bagi iblis, tapi menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, ya, ayo terus bertekun olahraga, bertekun bangun iman, sehingga kita secara jasmani dan secara rohani kita sehat, ya, sehat jasmani, sehat rohani. Terus bangun terus. Mudah mungkin tidak, bertekun iya, bangun sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, ya, Tuhan. Ya, ini yang kita sharingkan pagi hari ini, ya, sharing santai dimanapun dan kapanpun, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Roh Kudus tolong kami untuk kami terus terhubung dengan realita kerajaan-Mu. Mampukan kami untuk berjalan dalam agenda dan rencana dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pastikan terus setia melayani Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, setia berjalan di dalam agenda dan rencana Tuhan. Ya, setiap hari. Ya, cukup cuma satu hari, ya. Cukup cuma hari ini. Besok juga, besoknya lagi, dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput dari awan-awan. Ya, jangan lupa salam olahraga, salam kerajaan.
God bless you. Bye.